Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berusahalah mendapatkan husnul khotimah, bukan mati su'ul khotimah. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang akhir perkataannya adalah kalimah la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Abu Daud. Setiap orang pasti menginginkan berada pada akhir kehidupan yang baik atau husnul khatimah, bukan pada yang buruk yang dikatakan dengan su'ul khatimah. Namun sudah sering kita saksikan ada beberapa orang yang mati dengan sangat tragis, sangat mengerikan, yang mungkin kita belum pernah melihat sebelumnya. Su'ul khatimah inilah yang patut kita waspadai dan berusaha untuk tidak berada di ujung kehidupan semacam itu. Saudaraku, perlu kiranya engkau tahu bahwa su'ul khatimah, mati dalam keadaan buruk, memiliki sebab yang seharusnya setiap orang menjauhinya. Sebab utama adalah karena berpaling dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini dapat berupa berpaling dari istiqamah, lemahnya iman, rusaknya i'tiqad, yaitu keyakinan, dan terus-menerus dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab su'ul khatimah, di antara sebab su'ul khatimah adalah memiliki akidah yang rusak, melenceng dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, membenci ahlul bait dan sahabat Nabi, suka menghina para ulama dan orang-orang saleh, meninggalkan salat, terus-menerus dalam melakukan dosa-dosa besar dan menganggap remeh dosa, teman bergaul yang jelek, zalim dan berlaku tidak adil, diam melihat kemungkaran. Disebut oleh Imam Asy-Syatibi dalam kitab Al-I'tisam. Abdul Haq Al-Aysybili rahimahullah berkata, sesungguhnya su'ul khatimah, akhir hidup yang jelek, tidak mungkin menimpa orang yang secara lahir dan batin baik dalam agamanya. Tidak pernah didengar dan diketahui orang seperti itu punya akhir hidup yang jelek. Wallahu a'lam. Akhir hidup yang jelek itu ada bagi orang yang rusak dalam akidahnya, terus-menerus melakukan dosa besar atau menganggap remeh dosa. Begitu pula su'ul khatimah bisa terjadi pada orang yang asalnya berada di atas sunnah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lantas keadaannya melenceng jauh dari jalan tersebut. Inilah amalan yang menyebabkan akhir hidup seseorang itu jelek. Na'udzubillahi min zalik. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari hal yang demikian. Ulama tabi'in Mujahid rahimahullah berkata, barang siapa mati syahid, maka akan datang di hadapan dirinya orang yang satu majelis atau setipe dengannya. Jika ia biasa duduk di majelis yang selalu menghabiskan waktu dalam kesia-siaan, maka itulah yang akan datang menjadi teman dia tatkala sakratul maut. Sebaliknya, jika di kehidupannya ia selalu duduk bersama ahli zikir yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itulah yang menjadi teman yang akan menemaninya saat sakratul maut, yang tersebut di dalam At-Tazkirah Al-Qurtubi Maktabah Syamilah. Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala berkata, sesungguhnya dosa, maksiat dan syahwat adalah sebab yang dapat menggelincirkan manusia saat kematiannya. Ditambah lagi dengan godaan setan. Jika maksiat dan godaan setan terkumpul, ditambah lagi dengan lemahnya iman, maka sungguh amat mudah berada dalam su'ul khatimah, akhir hidup yang jelek, yang tersebut di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah dan tersebut di dalam kitab Ibnu Katsir. Wallahu a'lam bishawab. Semoganya para sahabat hijat Asia sekalian
kiranya Allah Subhanahu wa taala akan menganugerahkan husnul khatimah kepada kita saat ajal menjemput kita. Oleh karena itu, maka sama-sama kita memperbaiki diri kita. Kita sama-sama meluruskan apa yang belum lurus, mengurangi kejahatan, menambahkan kebaikan, dan mempertahankan akidah yang benar. Jangan sampai melenceng daripada akidah ahli sunnah wal jamaah. Karena kunci husnul khatimah adalah ada rambu-rambunya tertentu, sedangkan husnul khatimah juga ada rambu-rambunya tertentu. Oleh karena itu, semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahi kepada kita saat akhir hayat husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa like, share video ini serta subscribe channel ini supaya sama-sama kita bisa menikmati bersama tentang kajian-kajian Islam. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.